Halo saudara, kita berjumpa lagi dalam program Kebenaran, Kuasa Kebenaran Channel, saudara. Saudara, saat ini kita akan membahas pertanyaan yang diajukan minggu lalu, yaitu bagaimanakah caranya agar kebenaran itu dapat mengkuduskan Anda dan saya. Dan saudara, sebelum kita akan membahas pertanyaan ini, kita akan membahasnya bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami menghadap Engkau Bapa dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur dan berterima kasih di mana kami bisa berjumpa kembali dengan para audiens, pendengar dan melihat, di mana kami dapat berjumpa dalam pekerjaan-Mu, dan Dialah pimpin acara ini dalam pekerjaan-Mu dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dan Dialah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Dialah ingatkan segala sesuatu yang hamba sampaikan, dan agar hamba dapat mengajarkannya bersetuju dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tema yang akan kita bahas pada saat ini yang berhubungan dengan pertanyaan yang kita bahas adalah kebenaran mengembalikan manusia menjadi kudus di hadapan Allah. Jadi kebenaran mengembalikan manusia agar menjadi kudus di hadapan Allah, atau fitrah atau kudus di hadapan Allah. Nah saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 17 ayat ke-17. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini, saudara. Kuduskanlah mereka itu dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Saudara, tujuan pembahasan pertanyaan atau tema yang akan kita ajukan ini atau kita bahas ini adalah supaya kita mengerti bahwa tanpa kebenaran manusia tidak bisa dibenarkan. Itulah sebabnya Yesus harus membawa anugerah dan kebenaran dalam Yohanes 1 ayat ke-17. Dan tanpa kebenaran kita tidak memiliki hubungan kembali dengan Allah. Tetapi karena kebenaran itu yang mengkuduskan kita, maka kita memiliki hubungan kembali kepada Allah sama sedia kala sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam pelanggaran dosa. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita akan membahas pertanyaan yang mana bagaimanakah caranya agar kebenaran itu dapat mengkuduskan saya dan saudara. Saudara, sebelum kita akan membahasnya bersama, maka kita harus membahas pertama-tama kata kebenaran dan kata kudus dalam bahasa asli Yunani. Saudara, kata kebenaran dalam bahasa Yunani-nya adalah aletheia. Saudara, kata aletheia adalah akar katanya daripada aletes. Aletes artinya benar atau sesungguh-sungguhnya. Kemudian saudara, kata kebenaran adalah aletheia adalah artinya kebenaran atau hal yang benar. Nah saudara, kemudian kata kudus. Saudara, kata kudus dalam bahasa Yunani-nya adalah hagios. Ya, sama dalam bahasa Arabnya itu fitra. Ya, yang artinya saudara, artinya terpisah atau dispesial atau dikhususkan. Berarti ketika kita dikuduskan, maka kita dikhususkan. Ketika kita dikuduskan, maka kita diasingkan, dibedakan dengan hal yang lain. Nah, bagaimana caranya kita dapat dibedakan oleh hal yang lain? Mari kita bahas pertanyaan ini. Saudara, pertanyaan adalah bagaimana caranya agar kebenaran itu dapat mengkuduskan saya dan saudara? Saudara, jawaban Alkitab menegaskan dan menjelaskan kepada kita adalah pertama, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 itu datang daripada pendengaran akan sabda Kristus. Yang kedua saudara adalah setelah kita mendengar firman Tuhan, kita harus percaya akan kebenaran itu, bahwa kebenaran itu sanggup mengkuduskan kita. Saudara, apa yang dikatakan dalam firman 11 ayat 1? Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak pernah lihat. Jadi kalau Anda menuntut penglihatan bahwa saya melihat Yesus di sana, itu bertentangan dengan iman. Kemudian ketika saudara, setelah kita percaya, kita harus bertobat. Saudara, kata bertobat dalam bahasa Yunani adalah metanoia. Ya, metanoeo, yang artinya kita harus menghentikan aktivitas dosa. Mengapa kita harus menghentikan aktivitas dosa? Mengapa kita harus menghentikan menciptakan dosa? Karena dosa tidak bisa mewarisi surga, saudara. Sekali lagi, dosa tidak bisa mewarisi surga, dan dosa tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Jadi orang yang masuk dalam kerajaan Allah, sebelumnya dia harus dikuduskan, dipisahkan, baru dia bisa berhak masuk ke dalam kerajaan surga yang ada dalam dunia ini. Yang keempat saudara, kita harus mengaku sebelum kita dibaptis. Mengapa sangat penting pengakuan saudara? Karena dengan pengakuan itu Yesus akan
mengakui kita di hadapan Bapakku yang di surga. Kemudian siapa yang tidak mengaku aku di hadapan Bapa yang di surga, maka Yesus katakan, aku tidak mengakui dia di hadapan Bapakku yang di surga. Itu Matius 10 ayat 32-33. Saudara, kemudian Kisah Rasul 8 ayat 37, sebelum sida-sida itu melaksanakan baptisan, masuk ke dalam air, maka sida-sida itu mengatakan kepada Filipus, saya percaya Yesus adalah anak Allah. Nah saudara, apa yang terjadi? Langkah yang kelima adalah kita harus dibaptis. Apa tujuan baptisan saudara? Ini yang tidak diajarkan oleh pendeta-pendeta. Itu yang tidak diajarkan oleh pengajar-pengajar Alkitab. Mengapa mereka tidak mengajarkannya? Karena mereka takut bahwa baptisan yang benar itu berdasarkan firman Tuhan itu adalah membawa keselamatan. Dan itu kita tidak ajarkan, maka kita bertentangan dengan kebenaran. Maka kita adalah antikris, saudaraku. Nah, mengapa saudara kita disebut antikris? Karena kita tidak mengajarkan baptisan yang benar yang disuruh oleh Allah dan Kristus. Dalam Matius 28 ayat 19, itu kata baptisan adalah baptisontes, dan Markus 16 ayat 16, itu kata baptisan adalah baptisteis. Kemudian Kisah Rasul 8 38, Kisah Rasul 2 ayat 38 adalah dari kata baptisteso. Kisah Rasul 2 41 itu dari kata baptistesan, yang artinya merujuk kepada masuk ke dalam air, tidak akan pernah percik. Saudara, tidak pernah, karena Allah Yesus memerintahkan para rasul tidak menggunakan kata rantiso, erantismenos dan rerantismenos, saudara, tapi menggunakan baptiso. Saudara kita, apa yang terjadi di dalam air ketika kita dibaptis? Ketika kita berada dalam air, saudara, apa yang terjadi? Kuasa Allah, Roh Kudus bekerja di dalam air itu untuk membersihkan, mencuci, mentahirkan hati nurani Anda dan saya oleh darah Kristus, mencuci dengan pakai alat darah Kristus yang dijelaskan Ibrani 9 ayat 14 dan Kolose 2 ayat 12, di mana di dalam air itu kuasa Allah bekerja mencuci hati nurani kita supaya kita menjadi bersih. Setelah kita menjadi bersih, kita keluar dari dalam air itu. Itulah kita dikuduskan oleh kebenaran itu. Mengapa kita dikuduskan oleh kebenaran itu? Karena kita melakukan kebenaran itu, karena kita mendengar Injil itu, karena kita percaya Injil itu, karena kita bertobat akibat Injil itu, dan kita mengaku yang disuruh oleh Injil itu, dan kita dibaptis masuk ke dalam air sesuai perintah Injil itu. Maka setelah keluar dari dalam air, kita dikuduskan oleh kebenaran itu. Itulah tujuan mengapa firman itu adalah kudus, firman itu adalah kudus, dan firman itu dapat sanggup mengkuduskan Anda dan saya. Dengan demikian, maka ketika Anda dan saya menjadi kudus oleh karena kebenaran, akibat kita mentaati kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan membawa kita ke surga, saudaraku. Amin, saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Semoga Anda mentaatinya, melakukannya, maka bukan untungnya pada saya, tapi Anda dan saya menjadi untung karena mentaati kebenaran. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu, dan biarlah firman itu yang setelah kami dengar, kami dapat mentaati kebenaran itu, dan biarlah firman itu mengkuduskan kami, dan ketika kebenaran itu mengkuduskan kami, maka kebenaran itu juga akan membawa kami ke surga. Terima kasih Bapa, kami terlalu percaya akan sabda-Mu, kami terlalu meyakini akan firman-Mu, sehingga kami dapat mentaatinya dalam kehidupan kami setiap hari, yang membawakan kami dapat diselamatkan dan kami dikuduskan, kami dipisahkan dari dalam dunia ini, sekalipun kami hidup dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara, apabila Anda memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Tuhan berkati.